Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu. Wah, luar biasa semangatnya. Nah, hari ini apakah ada yang tidak datang? Tahu. Ada? Tahu. Siapa? Si Feni. Kemana mereka tidak datang? Oh, sakit. Oh iya, baiklah. Semoga mereka lekas sembuh ya. Nah baik, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasanya, marilah kita berdoa dan bernyanyi. Siapa anak ibu yang mau bantu ibu? Oke, silakan. Ya, silakan dulu, terima kasih. Nah, baik. Untuk hari ini materi kita yaitu mengenai karangan.
Ya, kalau misalnya temanya liburan, berarti judulnya bisa pengalamanku saat liburan atau liburan ke kota Bali. Itu misalnya judul. Liburannya apa lagi? Bermain ke pantai. Itu merupakan salah satu contoh dari judul. Nah, setelah kita mendapatkan judulnya, kita membuat kerangka karangan. Kita membuat apa, Nak? Kerangka karangan. Nah, kerangka karangan ini nanti ini yang akan kita kembangkan. Salah satu contohnya kita bikin temanya liburan. Oke? Ini tadi temanya liburan. Judulnya kita bikin liburan ke pantai. Bisa? Judulnya liburan ke pantai. Yang pertama sekali kita harus membuat kerangka karangan. Apa fungsi kerangka karangan itu? Supaya bisa mengembangkan cerita yang akan anak-anak ibu buat. Nah, coba kita bikin dulu. Kerangka karangannya liburan ke pantai. Berarti yang pertama yaitu apa? Cerita sebelum berangkat, ya kan? Nah, ini nanti anak ibu bikin satu alinea. Oke, satu alinea itu berarti terdiri dari beberapa kalimat. Nah, yang kedua, alinea keduanya nanti anak buat cerita selama di perjalanan. Nah, nanti di sini anak ibu buat bagaimana di perjalanan itu. Selama di bus, apa yang anak-anak ibu lakukan? Apakah langsung semua tidur? Apakah menatap semua apa yang ada di jalan? Apakah bercerita-cerita atau bernyanyi-nyanyi? Itu semua kamu ceritakan. Pernah kan? Pernah? Oke. Yang ketiga, anak ibu menceritakan selama di tempat tujuan. Selama di tempat tujuan. Selama tempat tujuan. Tadi misalnya tujuannya di pantai. Berarti anak ibu menceritakan mulai dari sampai di pantai sampai selesainya hingga mau pulangnya. Itu yang diceritakan di situ. Boleh? Apa aja kegiatannya di situ? Oh, kami mandi-mandi. Oh iya, teman kami ada yang bermain pasir. Misalnya itu kamu ceritakan semua. Oke, Nak? Nah, dan yang keempat, anak ibu menceritakan sepulang dari pantai. Nah, sepulangnya dari pantai kamu ceritakanlah apa yang kamu lakukan. Oh iya, waktu kami mau pulang itu udah kecapean. Jadinya di mobil kami tidur semua. Kalau tidur, oh di situ saking bahagianya kami bernyanyi lagi. Itu kamu ceritakan. Bisa sampai di situ? Bisa mengerti? Nah, kalau bisa mengerti
Bisa? Sudah selesai? Sudah selesai? Nah, sekarang ibu mau anak-anak ibu menceritakan karangan yang sudah anak-anak ibu buat. Coba kelompok 1, siapa yang mau maju? Dari sini dulu. Kelompok 1 dulu ya. Oke, bisa? Bisa nak? Sudah selesai kan? Sudah? Ya. Coba anak-anak ibu ceritakan apa yang karangan yang sudah anak ibu buat. Yuk, silakan maju. Oke. Temanya liburan sekolah ya, Nak? Oke. Berangkat dari rumah pergi ke pantai Bubur. Sebelum kami pergi, kepala sekolah kami semua dan seluruh anak muridnya berdoa. Setelah berdoa, kami semua pun cepat pergi. Setelah kami di perjalanan, kami melihat dan setelah itu pun kami akhirnya tiba di tempat tujuan. Di saat kami sampai di tempat tujuan, kami berterima kasih kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa karena telah mengantarkan kami dengan selamat di tempat tujuan. Kami pun pada saat kami di situ kami belajar, kami makan dan minum agar kami tidak lapar. Setelah kami makan, kami diperbolehkan untuk mandi di pantai Bubur. Dan juga ada salah satu dari teman kami yang bermain kereta bocah berenang. Kami pun juga mengajarkan dia berenang. Setelah kami selesai mandi, kami pun juga kembali ke mobil. Dan tidak lupa juga kami membawa barang-barang kami agar tidak tertinggal. Saat kami selesailah kami dari sana, kami pun juga mengumpulkan. Setelah itu kami pun juga pulang kembali ke rumah. Di rumah kami sangat lelah. Kami pun juga berganti baju dan juga tidur langsung ke tempat tidur. Itulah akhir ceritanya. Wah, luar biasa. Beri tepuk tangan buat temannya. Mantap. Terima kasih Eva. Silakan duduk. Ya, baik. Itu adalah hasil karangan dari kelompok 1. Nah, sekarang ibu mau ke hasil karangan dari kelompok 2. Yuk, silakan maju. Nah, baiklah anak-anak ibu. Tadi kan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah menceritakan tentang pengalamannya selama libur. Nah, sekarang ibu mau anak-anak ibu dari kelompok 2 dan kelompok 3 memberi komentar dulu sekarang. Tadi kan si Eksa sudah menceritakan tentang pengalamannya selama liburan. Nah, sekarang dari kelompok 2 silakan memberikan komentar dari cerita pengalaman Eksa. Ada di sana? Oke, silakan Nak. Maju kursinya aja nggak apa-apa. Iya, nggak berdiri ya Nak. Oke, silakan. Saya dari kelompok 2. Saya ingin menyampaikan kepada ibu cerita liburan sekolah. Saya sebelum berangkat terlalu singkat dan sedikit karena tidak ada persiapan. Oh, berarti mengenai persiapannya ya. Mengapa terlalu sedikit gitu ya? Oke, silakan duduk. Terima kasih buat kelompok 2. Nah, apakah Eksa bisa memberikan penjelasan kenapa ceritanya terlalu singkat gitu? Bisa Nak? Saya lupa, Bu. Oh, lupa. Oh, ceritanya lupa gitu ya. Oh, mungkin ceritanya itu Eksa itu memang sebatas itu ceritanya. Nah, kenapa bisa sampai sedikit itu? Bisa jadi selama mereka siap-siap kan sudah sebelum berangkat kan sudah ada aba-aba. Besok kita titik kumpulnya di Simpang 3. Nah, dari Simpang 3 kita berangkat jam 7. Kalau dibilang berangkat jam 7, sudah pasti di situ ngumpul sebelum jam 7. Sebelum jam 7 apa? Jadi ceritanya itu nggak harus banyak, tapi yang namanya alinea, satu alinea harus terdiri dari beberapa kalimat. Oke? Bisa? Baik anak-anak ibu, tadi kan masing-masing kelompok sudah membuat hasil karangannya sendiri. Dan sekarang tugas anak-anak ibu membuat karangannya mandiri dengan masing-masing. Jadi
tiap-tiap anak ibu membuat karangannya atau ceritanya masing-masing ke dalam satu buku. Oke? Jadi ini penilaian pribadinya. Kalau tadi kan penilaian kelompok, sekarang ini untuk anak-anak ibu semua. Oke, silakan bekerja. Sampai sini mengerti? Ceritakan di dalam buku kamu. Silakan bekerja. Nah, baiklah anak-anak ibu, silakan semuanya mengerjakan tugas mandirinya ya. Semua menulis di buku catatannya. Ibu sebentar akan melihat kelas 6 dulu ya. Ibu masuk di kelas 6 ya nak? Boleh ibu permisi? Boleh semuanya aman dan tertib? Oke. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita masuk ke pembelajaran IPS. Semuanya sudah mencatat? Sudah? Catatannya sudah rapi nak? Oke, sekarang kita bahas ya nak. Sekarang kita belajar mengenai apa pelajaran kita, yaitu mengenai bencana alam. Nah baik, kalau dibilang bencana alam, kira-kira di kampung kita ini pernah nggak kejadian bencana alam? Pernah ya? Itu kejadian apa nak? Angin kencang? Apakah sekencang puting beliung? Tidak. Tapi ketika angin kencang itu terjadi, apakah ada rumah warga yang rusak? Ada ya? Ya, kalau dia sudah rusak berarti itu sudah dinamakan dengan bencana alam. Nah, kira-kira bencana alam itu yang mengakibatkannya siapa? Kenapa dia terjadi? Adakah yang tahu? Apa sih yang menyebabkan itu terjadi bencana alam? Siapa yang tahu? Siapa yang banjir contoh bencana alam? Iya. Kebakaran apakah bencana alam? Iya. Tanah longsor apakah bencana alam? Iya. Gunung berapi? Tsunami? Gunung meletus itu bencana alam kan nak? Ibu sebutkan tadi semuanya itu ada faktor-faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya itu siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Silakan kak. Karena alam. Itu karena alam. Makanya bersyukurlah kita tinggal di daerah kita yang penuh dengan alam yang begitu baik. Ngerti nak? Ngerti? Nah, lalu faktor-faktor yang dilakukan oleh manusia, faktor bencana alam yang dilakukan oleh manusia, yaitu apa? Misalnya banjir. Kenapa terjadi banjir? Karena tadilah manusia membuang sampah tidak pada tempat tempatnya. Manusia membuang sampah sembarangan, iya kan? Lalu apa? Membangun gedung tinggi-tinggi sampai nggak dipikirkannya lagi, penghijauan tidak ada. Semua pohon-pohon ditebang sehingga tidak ada yang menahan tanah. Itu adalah faktor ulah manusia. Ketika buang sampah tersumbatlah. Iya, karena jadinya apa? Airnya meluap, udah dianggap sampah. Mengerti sampai situ? Mengerti. Nah, ini tadi yang dilakukan oleh alam. Contohnya tadi oleh alam itu tadi apa? Gunung berapi. Itu bukan dibuat manusia karena iya. Tsunami itu tidak dibuat oleh manusia karena benar? Benar? Bisa sampai di situ? Bisa nak? Nah, kalau bisa, sekarang ibu mau anak-anak ibu membuat kelompok. Ini ibu kita bagi 3 kelompok. Nanti ibu memberikan pertanyaan. Bisa? Bisa? Ya. Nanti ibu kasih 5 pertanyaan dan anak-anak ibu mengerjakannya di bagian kelompok masing-masing. Oke? Oke, mari silakan kita bentuk kelompok ya. Kelompok. Nah, baik anak-anak ibu. Sekarang anak-anak ibu sudah terbagi dari 3 kelompok. Nah, baik. Tiap kelompok ibu akan berikan soalnya. Silakan ditulis. Nomor 1.
dapat meletus? Apa saja faktor? Nomor 5. Apa saja Kak tiga perbuatan buruk? Apa saja Kak tiga perbuatan buruk manusia yang dapat mengakibatkan banjir? Yang dapat mengakibatkan banjir. Sertakan alasannya. Oke. Nah, itu Ibu kasih 5 soal untuk anak-anak Ibu diskusikan. Nah, jadi Ibu mau anak-anak Ibu mencari jawabannya, cari sumbernya dari beberapa buku, dan mari bahas bersama. Ibu harap anak-anak Ibu mengerjakannya secara bersama-sama, secara kelompok. Bisa? Bisa? Oke, silakan.